Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen proyek. Manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Proyek ialah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat khusus untuk mencapai hasil yang bersifat khusus pula. Manajemen proyek adalah manajemen yang diterapkan pada suatu proyek untuk mencapai suatu hasil tertentu, atau manajemen proyek adalah suatu ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, directing, pengordinasian, coordinating, dan mengadakan pengawasan atau controlling terhadap orang atau barang untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu proyek. Dengan pengertian tersebut, jelaslah bahwa semua fungsi manajemen harus dipakai untuk mengelola suatu proyek agar tujuan yang diinginkan oleh proyek tersebut dapat tercapai dengan lancar. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya di dalam pengelolaan proyek terkandung pula ketiga unsur manajemen, yaitu ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. 2. Ada proses kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu tersebut. 3. Ada bantuan orang dalam proses kegiatan tersebut. Dengan demikian, terhadap suatu proyek diperlukan pula adanya perencanaan proyek yang baik, adanya pengorganisasian proyek yang baik, adanya pengarahan yang baik, adanya pengordinasian yang baik, serta pengawasan yang baik agar tujuan proyek bisa tercapai. Tiap-tiap faktor secara fundamental berkait dengan kesuksesan manajemen proyek, secara bersama mewakili karakteristik manajemen proyek. Kelengkapan proyek dalam alokasi sumber daya biaya dalam manajemen proyek, kelengkapan proyek dalam jadwal, faktor waktu dalam manajemen proyek, kelengkapan dalam kriteria eksplisit, standarisasi, dan spesifikasi. Hal ini merupakan faktor kinerja dalam manajemen proyek. Untuk yang selanjutnya yaitu arti penting manajemen proyek. Suatu proyek merupakan rangkaian kegiatan dengan batas waktu tertentu. Dengan berakhirnya batas waktu tersebut, maka diharapkan telah tercapai suatu hasil tertentu yang diinginkan. Sehingga dengan demikian berakhir pula proyek yang bersangkutan. Seringkali dengan berakhirnya suatu proyek akan disusul oleh kegiatan rutin yang merupakan tindak lanjut dari proyek itu sendiri. Manajemen proyek mempunyai peranan yang sangat penting agar tujuan proyek yang bersangkutan dapat tercapai dengan lancar, sehingga secara beruntun akan membawa sukses pula pada kegiatan selanjutnya. Karena suatu proyek biasanya merupakan suatu awal dari kegiatan tindak lanjut, maka pada umumnya suatu proyek merupakan suatu kegiatan yang relatif besar, lebih besar daripada kegiatan rutin sehari-hari. Selanjutnya yaitu memilih proyek. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan perencanaan, sistem menyangkut estimasi atau penafsiran, perkiraan, pendapat atau penilaian sumber daya, atau kebutuhan-kebutuhan fisik dan tenaga kerja dan biaya. Untuk yang selanjutnya yaitu 3 tahapan proses perencanaan sistem yang terdiri dari yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem. Tahapan proses perencanaan sistem yaitu mengkaji tujuan, perencanaan strategi dan taktik perusahaan, mengidentifikasi proyek-proyek sistem, menetapkan sasaran proyek-proyek sistem, menetapkan kendala proyek-proyek sistem, menentukan prioritas proyek-proyek sistem, membuat laporan perencanaan sistem, dan meminta persetujuan manajemen. Yang kedua, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan meliputi menunjuk tim analis dan mengumumkan proyek pengembangan sistem. Dan yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan, melakukan studi untuk mencari alternatif pemecah terbaik yang paling layak untuk dikembangkan. Tahapan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek sistem, melakukan studi kelayakan, menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan meminta persetujuan manajemen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Perkiraan proyek sistem informasi. Sekarang biaya merupakan elemen yang paling penting dan mahal dalam pengembangan sistem berbasis komputer. Untuk mencapai perkiraan biaya dan usaha yang dapat diandalkan, digunakan pilihan sebagai berikut. Yang pertama, memperkirakan waktu yang paling lama dari pengerjaan proyek. Yang kedua, perkiraan berdasarkan pada proyek yang sama. Yang ketiga, menggunakan teknik dekomposis. Yang keempat, menggunakan satu atau lebih model empiris. Dalam manajemen proyek, pengembangan jadwal proyek dapat dipisah menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah membagi proyek menjadi beberapa task atau tugas untuk memudahkan project manager dalam memantau progres sebuah proyek. Kedua, memperkirakan waktu yang dibutuhkan agar manajer dan manajemen tingkat atas yang lain dapat memperkirakan kapan sebuah proyek dapat selesai. Yang ketiga, menentukan dependensi tugas. Untuk memprioritaskan tugas mana yang harus lebih dahulu dikerjakan agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Yang keempat, membuat diagram jaringan dan diagram Gantt. Diagram Gantt adalah diagram yang berbentuk sebuah timeline. Kelima, dan yang terakhir adalah meratakan sumber daya untuk mengoptimalkan pengalokasian sumber daya secara efektif dan meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan. Faktor-faktor keberhasilan manajemen proyek sistem informasi di antaranya adalah yang pertama, dukungan dari manajemen tingkat atas. Karena bekerja dengan sistem bertingkat, yaitu koordinasi dari atas dan bawah, maka sangat penting tentang apa yang bisa dilakukan dan harus didukung penuh oleh atasan. Dukungan dilakukan secara sistematis. Yang kedua, quality control. Tim manajemen sistem informasi harus mengatur dan menerapkan kriteria kualitas yang lebih ketat secara berkala oleh manajer proyek yang berpengalaman dari apa yang harus masuk ke dalamnya dan apa saja yang tidak cocok. Yang ketiga, pembaruan rutin dan sering. Sistem informasi yang sudah tersimpan harus selalu ter-up-to-date dan jelas yang akan semakin meningkatkan daya tarik dari keseluruhan sistem. Yang keempat, cukup mudah untuk digunakan. Seluruh sistem harus mudah digunakan dalam hal mendownload dan mengirim informasi. Yang kelima, penghargaan untuk setiap kontribusi. Imbalan atau intensif bagi setiap kontribusi untuk manajemen proyek sistem informasi adalah sebagai salah satu cara lain dalam meningkatkan nilai lebih dari kualitas sebuah proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengelola risiko proyek. Proses manajemen risiko memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk mengelola risiko ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, analisis risiko kualitatif. Yang keempat, analisis risiko kuantitatif. Yang kelima, penanganan risiko. Selanjutnya, contoh-contoh proyek sistem informasi. Yang pertama, proyek sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pemilu. Yang kedua, proyek pembangunan infrastruktur government di Jawa Tengah. Yang ketiga, proyek pengembangan sistem CRM pada PT Garuda. Yang keempat, proyek pembangunan sistem e-bisnis pada PT Global Jaya. Yang kelima, proyek penjualan elektronik atau e-commerce. Selanjutnya ada nilai bisnis sistem informasi. Manajemen menggunakan sistem informasi untuk mencapai tujuan dan harapan atas investasi. Manajemen menggunakan sistem informasi untuk mencapai tujuan dan harapan atas investasi yang telah dilakukan. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.